Jadi Gara-gara Bapak Ibu video juga nggak usah ini, khawatir, Ahok difitnah ini menistakan pemilihannya agama. dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun Bapak Ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya. Sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih, pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok. Nggak suka sama Ahok nih. Tapi programnya, gue kalau terima, gue nggak enak dong sama dia. Utang budi jangan. Kalau Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan, udah stroke. Jadi bukan anggap. Ini semua adalah hak Bapak Ibu sebagai warga DKI. Kebetulan saya gubernur mempunyai program ini. Dia tidak ada hubungannya dengan perasaan Bapak Ibu mau pilih siapa. Saya ini banyak yang nggak suka sama saya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi semua orang pengen ngincer kesalahan saya apa. Saya salah ngomongnya apa. Di dalam mengincar saya itu, sebetulnya mereka tuh mengincar Bapak Ibu. Karena mereka berharap dari Bapak Ibu ada sesuatu ke saya. Atau ada dari apa dari saya ini. Nah itu yang Bapak Ibu harus hati-hati. Ya, saya banyak yang nggak suka, apalagi menjelang mau jadi gubernur. Yang biasa korup tidak suka, ya kan? Yang nggak bisa melihat konsep orang kafir, tanda kutip, jadi gubernur tidak terima. Ini semua dalam hati menunggu nih. Kapan nih si kurang ngajar satu, si brengsek, si kafir ini tidak jadi gubernur? Nanti bisa dipasang di tagline WhatsApp-nya atau BBM-nya, akhirnya yang seiman yang mimpin DKI. Saya sudah hafal kayak gitu. Saya sejak tahun 2003. Makanya saya mau tegaskan Bapak Ibu, kalau mau ngomong iman depan saya, mau ngomong Tuhan depan saya, buktikan sumpah jabatan tadi betul. Tidak boleh terima apa-apa. Kalau tadi tidak betul, jadi Bapak Ibu tidak bertuhan, hanya beragama di KTP. Ya, 2016, ini baru awal tahun, saya tegaskan sekali lagi. Kalau mau ngadu iman, ngadu agama dengan saya, tunjukkan kerja keras sesuai sumpah jabatan dan tidak menerima uang apapun juga. Tegas ini. Dan tidak ada alasan apapun. Saya mau sampaikan dengan tegas. Kalau lakukan, saya tidak peduli. Dan saya masih sampai Oktober 2017. Kalau tidak terpilih juga. Bahwa itu potongan dan tidak sempurna, kemudian diberi narasi yang menyesatkan. Yang sebenarnya Pak JK menyampaikan suatu pembelajaran. Pak JK itu terkenal memang agak bermasalah tuh. Dalam hal cara pandang dia mengenai non-Islam. Ya. Saya pernah lihat sebuah video, walaupun ini belum menjadi bukti yang konklusif ya. Jangan sudah menjadi pejabat malah saling menjelekan. Mantan, ini sekarang udah mantan ya. Jelekan dan malah menjadi provokator. Ya, memang pernyataan beliau ini bermasalah sekali. Ya, salam Sobat Kasih. Bapak Ibu telah melihat cuplikan video di depan pada masa Ahok dipenjarakan oleh karena potongan video yang keluar dari mulut Pak Ahok, yaitu surat Al-Maidah. Namun saat itu juga seluruh muslim di Indonesia ini naik pitam dan ramai-ramai memenjarakan Pak Ahok. Dan kasus Pak Jusuf Kalla ini juga ada yang berkomentar bahwa itu hanyalah potongan video. Lalu apa bandingannya dengan kejadian pada masa Pak Ahok dulu? Seharusnya Indonesia ini adil, karena apa yang diakui oleh Pak Jusuf Kalla
nyata-nyata beliau berada di balik pembakaran belasan gereja, wihara, biara, dan juga baru-baru ini nyata-nyata menista kekristenan. Lalu bagaimana hukum di Indonesia ini? Seperti apa teriakan dari kaum minoritas? Saja kita untuk menyimak videonya sampai akhir. Setelah ditonton, ya memang pernyataan beliau ini bermasalah sekali. Jadi dalam salah satu bagian ceramah tersebut, beliau membahas mengenai mengapa agama begitu gampang dijadikan alasan konflik. Menurut Pak Yusuf Kalla, baik Kristen maupun Islam sama-sama berpendapat bahwa mati dan mematikan orang adalah syahid. Ini pernyataan yang sangat fatal, apalagi diucapkan oleh seorang tokoh nasional senior sekelas Pak Yusuf Kalla. Mengapa fatal? 3 hal. Pertama, distorsi dari ajaran agama. Esensi dari ajaran kekristenan adalah kasih. Seberat apapun kesalahan orang, diajarkan untuk memaafkan. Tidak boleh melakukan pembunuhan atau penghilangan nyawa dengan alasan apapun. Kedua, pernyataan Pak Yusuf Kalla sangat rawan dipelintir untuk melegitimasi kekerasan. Meskipun mungkin maksud sebenarnya adalah untuk menjelaskan sosiologi konflik. Tetapi di era digital seperti saat ini, begitu mudah video itu dipotong, diedit, dan digunakan oleh pihak ekstrim untuk membenarkan radikalisme. Ketiga, pernyataan Pak JK ini bisa memicu ketegangan antar umat beragama dan polarisasi di ruang publik. Oleh karenanya, tolong Pak Yusuf Kalla untuk mencabut pernyataan tersebut, buat permintaan maaf dan klarifikasi ke depan publik. Sebagai seorang tokoh nasional yang sudah sangat senior, seharusnya Pak Yusuf Kalla sadar bahwa pernyataan Bapak itu memiliki otoritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan opini orang biasa. Saya termasuk orang yang sering membaca kitab Injil. Saya sering baca. Bahkan kalau di Medan itu ada bibel.nd. ND itu nyanyi. Bahasa Batak itu. Saya baca. Memang saya tidak menemukan bahwa di dalam kitab Injil itu ada istilah mati syahid. Setahu saya nggak ada. Karena dalam beberapa firman di Alkitab, justru saya melihat begini, kalau saya boleh menafsir. Hidup untuk Kristus, kematian adalah keberuntungan. Itu yang saya baca. Kemudian di situ bahwa dalam Injil diajarkan menjadi garam dan terang dunia. Menurut saya memang Pak JK agak kepleset ini. Publik mulai melihat dan lebih jernih dalam mencerna video yang diposting di beberapa platform sosial media. Bahwa itu potongan dan tidak sempurna, kemudian diberi narasi yang menyesatkan. Yang sebenarnya Pak JK menyampaikan suatu pembelajaran bagaimana sulitnya mengatasi sebuah konflik yang dilatar belakangi atau bernuansa agama, di mana semua pihak merasa benar dan sehingga dengan mudahnya saling membunuh. Seperti kejadian yang pernah terjadi beberapa tahun lalu atau sekitar 20 tahun yang lalu di Poso dan Ambon. Nah, ini yang ditegaskan atau diuraikan oleh Pak JK, lalu dipelintir kemudian muncul kontroversi. Nah, sebenarnya yang perlu dilaporkan adalah pihak yang pertama membuat dan memposting video ini. Karena ini yang menciptakan huru-hara, yang menciptakan masalah di yang kita seperti yang kita lihat saat ini. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu. Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Kitab suci itu adalah fiksi. Jangan tuduh orang yang berbeda dengan kita pro atau tidak pro. Nggak benar begitu. Coba tenang-tenang kalau menghadapi sesuatu. Apa aja tenang-tenang. Ini catatan saya. Ini ketidakadilan kalau orang cuma Islamiahnya politik. Ini mohon maaf. Waktu Rocky Gerung bilang kitab suci fiksi, ada yang laporin? Ada nggak yang laporin? Nggak ada. Kenapa?
Karena dia bela siapa? Waktu Ahok bilang, dan dia sudah minta maaf, jangan mau ditipu oleh, ya, dan dia sudah minta maaf, maksudnya begitu. Kenapa orang ngotot ngelaporin? Saya karena tidak orang politik, saya cuma mengamati aja. Apa ini sebenarnya? Oh, berarti ukhuwah Islamiyah kita, Islamiyah sia-sia. Sia-sia itu politik. Kalau politiknya searah kita bela, kalau nggak searah kita nggak bela. Hari-hari ini, Bapak sekalian, yang dianggap penting hanya kerja, hanya karya. Kata-kata dianggap nggak penting, kata-kata tidak perhatikan, gagasan tidak dipikirkan. Apa yang terjadi? Maka kita seperti berjalan tanpa memegang kompas, tanpa memegang arah. Kenapa? Karena gagasan tak muncul, kata-kata tak hadir. Tapi kalau mengutip kata-kata Rendra, perjuangan, karya adalah pelaksanaan dari kata-kata. Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Yang paling tahu tentang apa yang disampaikan oleh Ahok di Pulau Seribu, ya Ahok, bukan orang lain. Itu ilmu tafsir, itu ilmu teks, hermeneutik. Karena itu dia tabayun. Dia menjelaskan, dia minta maaf, saya tidak pernah bermaksud menyakiti umat Islam, saya tidak bermaksud mengakukan seperti itu dilakukan. Sultan Khalifah Al-Mu'tadid Billah pernah mengangkat seorang gubernur, namanya Umar bin Yusuf, seorang Kristen taat, menjadi gubernur di Al-Anbar, Irak. Apakah di waktu itu tidak ada surat Al-Ma'idah 51 pada zaman itu? Apakah pada masa itu tidak ada ulama-ulama yang menafsirkan Al-Ma'idah? Mohon maaf. Apakah ulama-ulama yang pada masa itu kalah soleh, kalah alim dengan ulama-ulama hari ini? Bukti kedua, sebelum Ahok dilantik menjadi gubernur menggantikan Pak Jokowi, sudah ada kok. Di ILC ini juga saya hadir, yang mengatakan menolak Ahok jadi gubernur pada saat itu. Karena juga dengan ayat ini juga. Dan bahkan kemudian membuat gubernur tandingan. Saya ingin mengatakan, Indonesia ini negara Pancasila. Saya ini banyak yang nggak suka sama saya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi semua orang pengen nyincir kesalahan saya apa. Saya salah ngomongnya apa. Di dalam mengincar saya itu, sebetulnya mereka tuh mengincar Bapak Ibu. Karena mereka berharap dari Bapak Ibu ada sesuatu ke saya. Atau ada dari apa dari saya ini. Nah itu yang Bapak Ibu harus hati-hati. Ya saya banyak yang nggak suka, apalagi menjelang mau jadi gubernur. Yang biasa korup tidak suka. Ya kan? Yang nggak bisa melihat konsep orang kafir, tanda kutip, jadi gubernur tidak terima. Jadi semua dalam hati menunggu nih. Kapan nih si kurang ajar satu, si brengsek, si kafir ini tidak jadi gubernur? Nanti bisa dipasang di tagline WhatsApp-nya atau BBM-nya, akhirnya yang seiman yang mimpin DKI. Saya sudah hafal kayak gitu. Saya sejak tahun 2003. Saya mau tegaskan Bapak Ibu, kalau mau ngomong iman depan saya, mau ngomong Tuhan depan saya, buktikan sumpah jabatan tadi betul. Tidak boleh terima apa-apa. Kalau tadi tidak betul, tadi Bapak Ibu tidak bertuhan, hanya beragama di KTP. Ya 2016, ini baru awal tahun, saya tegaskan sekali lagi, kalau mau ngadu iman, ngadu agama dengan saya, tunjukkan kerja keras sesuai sumpah jabatan dan tidak menerima uang apapun juga. Tegas ini. Dan tidak ada alasan apapun. Saya mau sampaikan dengan tegas. Kalau lakukan, saya tidak peduli. Dan saya masih sampai Oktober 2017. Kalau tidak terpilih juga. Saya sangat sedih. Saya dituduh agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri. Saya pengalaman dari tahun 2003 berpolitik. Saya temukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu
untuk membodohi orang tidak pilih saya. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Makanya saya nggak pernah takut tidak akan nyawa saya udah. Saya tahu kemana saya akan pergi. Itu namanya iman. Kenapa saya nggak pernah takut? Saya tahu kemana iman. Kenapa saya nggak pernah takut saya mati? Kata saya tahu saya pasti masuk surga dan dapat rumah, dapat makan. Itu jaminan Nabi saya. Jangan tuduh orang yang berbeda dengan kita pro atau tidak pro. Nggak benar begitu. Coba tenang-tenang kalau menghadapi sesuatu. Apa aja tenang-tenang. Ini catatan saya. Ini ketidakadilan kalau orang cuma Islamiahnya politik. Ini mohon maaf. Waktu Rocky Gerung bilang kitab suci fiksi, ada yang ngelaporin? Ada nggak yang ngelaporin? Nggak ada. Kenapa? Karena dia bela siapa? Waktu Ahok bilang, dan dia sudah minta maaf, jangan mau ditipu oleh, ya, dan dia sudah minta maaf, maksudnya begitu. Kenapa orang ngotot ngelaporin? Apa yang disampaikan oleh Ahok di Pulau Seribu, ya Ahok, bukan orang lain. Itu ilmu tafsir, itu ilmu teks, hermeneutik. Karena itu dia tabayun, dia menjelaskan, dia minta maaf. Saya tidak pernah bermaksud menyakiti umat Islam, saya tidak bermaksud mengakukan seperti itu dilakukan. Sultan Khalifah Al-Mu'tadid Billah pernah mengangkat seorang gubernur, namanya Umar bin Yusuf, seorang Kristen taat, menjadi gubernur di Al-Anbar, Irak. Apakah di waktu itu tidak ada surat Al-Ma'idah 51 pada zaman itu? Apakah pada masa itu tidak ada ulama-ulama yang menafsirkan Al-Ma'idah? Mohon maaf. Apakah ulama-ulama yang pada masa itu kalah soleh, kalah alim dengan ulama-ulama hari ini? Bukti kedua, sebelum Ahok dilantik menjadi gubernur menggantikan Pak Jokowi, sudah ada kok. Di ILC ini juga saya hadir, yang mengatakan menolak Ahok jadi gubernur pada saat itu. Karena juga dengan ayat ini juga. Dan bahkan kemudian membuat gubernur tandingan. Saya ingin mengatakan, Indonesia ini negara Pancasila. Saya ini banyak yang nggak suka sama saya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi semua orang pengen nyincir kesalahan saya apa. Saya salah ngomongnya apa. Di dalam mengincar saya itu, sebetulnya mereka tuh mengincar Bapak Ibu. Karena mereka berharap dari Bapak Ibu ada sesuatu ke saya. Atau ada dari apa dari saya ini. Nah itu yang Bapak Ibu harus hati-hati. Ya saya banyak yang gak suka, apalagi menjelang mau jadi gubernur. Yang biasa korup tidak suka. Ya kan? Yang gak bisa melihat konsep orang kafir, tanda kutip, jadi gubernur tidak terima. Jadi semua dalam hati menunggu nih, kapan nih si kurang ngajar satu, si brengsek, si kafir ini tidak jadi gubernur. Nanti bisa dipasang di tagline WhatsApp-nya atau BBM-nya, akhirnya yang seiman yang mimpin DKI. Saya sudah hafal kayak gitu. Saya sejak tahun 2003. Saya mau tegaskan Bapak Ibu, kalau mau ngomong iman depan saya, mau ngomong Tuhan depan saya, buktikan sumpah jabatan tadi betul, tidak boleh terima apa-apa. Kalau tadi tidak betul, berarti Bapak Ibu tidak bertuhan, hanya beragama di KTP. Ya 2016, ini baru awal tahun, saya tegaskan sekali lagi, kalau mau ngadu iman, ngadu agama dengan saya, tunjukkan kerja keras sesuai sumpah jabatan dan tidak menerima uang apapun juga. Tegas ini. Dan tidak ada alasan apapun. Saya mau sampaikan dengan tegas. Kalau lakukan, saya tidak peduli. Dan saya masih sampai Oktober 2017. Kalau tidak terpilih juga. Saya sangat sedih. Saya dituduh
Agama Islam, ada tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri. Saya pengalaman dari tahun 2003 berpolitik. Saya temukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang tidak pilih saya. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Sungguh-sungguh beriman. Makanya saya nggak pernah takut dan setelah akan nyawa saya udah saya tahu kemana saya akan pergi. Itu nama iman. Karena saya nggak pernah takut. Saya tahu kepada Tuhan. Karena saya nggak pernah takut saya mati. Kata saya mau saya pasti masuk surga dan dapat rumah, dapat makan. Itu jaminan Nabi saya. Jangan tuduh orang yang berbeda dengan kita pro atau tidak pro. Nggak benar begitu. Coba tenang-tenang kalau menghadapi sesuatu. Apa aja tenang-tenang. Ini catatan saya. Ini ketidakadilan kalau orang cuma Islamiahnya politik. Ini mohon maaf. Waktu Rocky Gerung bilang kitab suci fiksi, ada yang ngelaporin? Ada nggak yang ngelaporin? Nggak ada. Kenapa? Karena dia bela siapa? Waktu Ahok bilang, dan dia sudah minta maaf, jangan mau ditipu oleh, ya, dan dia sudah minta maaf, maksudnya begitu. Kenapa orang ngotot ngelaporin? Saya karena tidak orang politik, saya cuma mengamati aja. Apa ini sebenarnya? Oh, berarti ukhuwah Islamiyah kita, Islamiyah sia-sia. Sia-sia itu politik. Kalau politiknya searah kita bela, kalau nggak searah kita nggak bela. Hari Majelis Hakim yang saya muliakan, sebelum menjadi pejabat secara pribadi, saya sudah sering menyumbang untuk pembangunan masjid di Belitung Timur, dan kebiasaan ini tetap saya teruskan saat saya menjadi sebagai anggota DPRD tingkat 2 Belitung Timur dan kemudian sebagai Bupati Belitung Timur. Saya sudah menerapkan banyak program membangun masjid, musola dan surau, dan bahkan merencanakan membangun pesantren dengan beberapa kiai dari Jawa Timur. Saya pun menyisihkan penghasilan saya sejak menjadi pejabat publik minimal 2,5% untuk disedekahkan, yang di dalam Islam dikenal sebagai pembayaran zakat, termasuk menyerahkan hewan kurban atau bantuan daging di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Saya juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan termasuk untuk menggaji guru-guru mengaji dan menghajikan penjaga masjid, musola, marbot atau muazin, dan penjaga kubur, makam. Hal-hal yang telah saya lakukan di Belitung Timur saat menjabat sebagai bupati, saya teruskan ketika tidak menjadi bupati lagi, sampai menjadi anggota DPR RI daerah pemilihan Bangka Belitung, sebagai wakil gubernur dan juga sebagai gubernur DKI Jakarta. Saat ini pun tetap saya lakukan. Kita melihat bahwa kasus JK yang menyimpulkan secara sembarangan dan menuduh bahwa orang Kristen memiliki ajaran syahid, ya. Jadi kalau membunuh umat Islam masuk surga, begitu. Ini sangat berbahaya sekali, ya. Banyak orang sudah memberikan pandangannya, teman-teman. Ini statement yang sangat-sangat berbahaya. Ini menyebabkan orang akan bikin konflik, ya, yang menimbulkan konflik antar umat beragama. Muslim akan membunuh umat Kristen karena dia merasa dengan membunuh umat Kristen dia syahid dan masuk surga. Umat Kristen pun merasa bahwa dengan membunuh umat Muslim dia syahid masuk surga. Itu sungguh-sungguh statement yang sangat menyesatkan, ya. Ini video kedua saya, teman-teman, ya, dan saya sudah mengatakan bahwa umat Kristen tidak pernah diajarkan untuk membunuh untuk masuk surga. Justru ajaran umat Kristen adalah sebaliknya, ya. Tidak ada ajaran membunuh,
Ya, siapa yang menggunakan pedang akan mati oleh pedang. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, bukan membunuh musuh. Oke? Nah, teman-teman, saya perhatikan banyak orang yang tidak terima. Termasuk pengacara Ferdinand Hutahaya, kalau tidak salah, dia membuat surat terbuka untuk JK dengan tuntutan ya untuk merilis permintaan maafnya terhadap umat beragama di Indonesia. Karena statement dia ini sangat meresahkan dan menyesatkan dan membahayakan, ya. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak memberikan merilis permintaan maaf dalam 3 kali 24 jam, itu akan dibawa kasus ini ke ranah hukum dengan dugaan penistaan agama. Dan saya rasa ini sudah dilakukan. Ya, banyak sekali organisasi-organisasi Kristen dan kemasyarakatan yang sudah melaporkan JK. Ya, untuk itu teman-teman kita lihat akhirnya hari-hari ini, ya, Tuhan ingin membuka sebenarnya ya borok-borok yang ada di negara ini sehingga menyebabkan negara ini nggak bisa maju gitu. Nah, itu virus-virusnya itu satu-satu dibuka oleh Tuhan, ya kan? Satu-satu dipretelin oleh Tuhan. Ya, kita bisa melihat benang merahnya teman-teman, ya, benang merah yang bisa kita susun seperti puzzle, ya. Dan ujung-ujungnya adalah mendirikan negara khilafah. Ya, itu mengarahnya semua ke situ. Teman-teman, ya. Untuk itu Anda jangan lewatkan video ini, saksikan sampai selesai, dan video ini juga akan saya unggah secara lengkap di YouTube. Dan kita lihat teman-teman, beberapa organisasi sudah melaporkan JK ya untuk diproses secara hukum, ya kan? Tapi kalau kita lihat ini nggak berlebihan gitu ya, karena di mata hukum itu semua warga negara itu sama kedudukannya di depan hukum. Tidak boleh ada yang dibedakan. Oh, dia pejabat publik, oh dia mantan wakil presiden, nggak boleh diajukan ke pengadilan, tidak boleh dilaporkan gitu. Nggak bisa. Itu yang terjadi dengan Ahok. Ahok hanya mengutip Al-Maidah 51, dilaporkan dan dipenjarakan. Ya. Jadi tidak ada yang kebal hukum, tidak boleh ada yang kebal hukum. Begitu ya. Nah, apalagi kita dengar JK ini ya pada saat dia diwawancarai oleh Kik Andi, ya kan, Kik Andi, bahwa dia pernah memotori pembakaran gereja, 11 gereja, ya kan. Nah, itu apa? Bukan gereja aja, wihara dan sebagainya. Pernah memimpin kelompok yang seperti itu, begitu ya. Jadi dari sana kita bisa lihat garis merahnya. Ya kan, belum lagi statement-statementnya yang lain gitu, belum lagi tindakan-tindakannya dengan mengundang kelompok Taliban ke Indonesia, dengan mengundang si Zakir Naik ke Indonesia. Apa maksudnya? Ya tanpa berlama-lama teman-teman, lebih baik kita simak saja beberapa video berikut ini dan silakan Anda menilai sendiri. Ya, silakan tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Apa yang bisa Anda tangkap dari fakta ini? Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Saya sangat sedih. Saya dituduh agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri. Saya pengalaman dari tahun 2003 berpolitik. Saya temukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang tidak pilih saya. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Sungguh-sungguh beriman. Makanya saya nggak pernah takut. Nyawa saya karena saya tahu kemana saya akan pergi. Itu namanya iman. Kenapa saya nggak pernah takut dengan saya tahu siapa dari Tuhan. Kenapa saya nggak pernah takut saya mati. Karena saya tahu saya pasti masuk surga dan dapat rumah, dapat makan. Itu jaminan Nabi saya. Dan percayalah sebagai penutup yang kalau Anda menjuling saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa.
Dan saya akan buktikan satu persatu Yang paling tahu tentang apa yang disampaikan oleh Ahok di Pulau Seribu, ya Ahok, bukan orang lain. Itu ilmu tafsir, itu ilmu teks, hermeneutik. Karena itu dia tabayun. Dia menjelaskan, dia minta maaf, saya tidak pernah bermaksud menyakiti umat Islam, saya tidak bermaksud mengakukan seperti itu dilakukan. Sultan Khalifah Al-Mu'tadid Billah pernah mengangkat seorang gubernur, namanya Umar bin Yusuf, seorang Kristen taat, menjadi gubernur di Al-Anbar, Irak. Apakah di waktu itu tidak ada surat Al-Ma'idah 51 pada zaman itu? Apakah pada masa itu tidak ada ulama-ulama yang menafsirkan Al-Ma'idah? Mohon maaf. Apakah ulama-ulama yang pada masa itu kalah soleh, kalah alim dengan ulama-ulama hari ini? Bukti kedua, sebelum Ahok dilantik menjadi gubernur menggantikan Pak Jokowi, sudah ada kok. Di ILC ini juga saya hadir, yang mengatakan menolak Ahok jadi gubernur pada saat itu. Karena juga dengan ayat ini juga. Dan bahkan kemudian membuat gubernur tandingan. Saya ingin mengatakan, Indonesia ini negara Pancasila. Dan percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menjuling saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya akan buktikan satu persatu Basuki Cahayapurnama atau Ahok pernah bersumpah dengan tangisan bahwa siapapun yang menzoliminya akan dipermalukan suatu hari nanti. Percaya tidak percaya, sumpah itu terbukti satu persatu. Mari kita kilas balik. Ucapan yang serupa sumpah itu diucapkan pada tahun 2017 saat Ahok berada di sidang kasus penistaan agama yang berujung vonis 2 tahun penjara. Kala itu banyak kalangan yang memang tidak berpihak kepadanya, bahkan menentang keras Ahok. Dan pelan-pelan pihak atau orang-orang yang paling keras mengecam Ahok satu persatu mengalami peristiwa tragis dan dikait-kaitkan dengan kalimat itu. Di penjara, terjerat kasus, hingga meninggal dunia. Rangkaian peristiwa itu lalu populer dinamai Karma Ahok. Pak Ahok, salah satu foto yang menjadi viral nih di media sosial ketika pengadilan Anda yang pertama. Foto di mana Anda dipeluk oleh kakak angkat Anda. Dan itu komentarnya banyak sekali. Ada yang pro, ada yang kontra. Bahkan ada yang mengatakan itu bukan muhrim lah, macam-macam. Apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu saya teringat bapak saya. Dan waktu saya keluar sidang baru saya sadar, itu persis tanggal bapak saya meninggal. Di tahun 97. Ini bapak yang mana? Bapak kandung. Oke. So waktu itu saya teringat bagaimana bapak saya meninggal sebetulnya. Jadi waktu bapak saya sakit, bapak saya itu bangkrut sebetulnya. Waktu menentukan kamar, nanti ada stadium 4 kan, untuk ngambil ruang di rumah sakit. Rumah sakit, ibu saya tahu saya nggak ada uang, saya baru mulai kerja. Nah itu yang membuat saya itu nangis waktu itu. Nangis. Saya 2 kali dalam umur hidup saya itu nangis yang nggak bisa saya kontrol itu, ya waktu bapak saya meninggal dan waktu sidang. Dan waktu saya pulang, saya cerita sama ibu saya bilang, kamu lupa ya, ini tanggal 13 itu, 13 kalau salah, ada pas Desember adalah bapakmu meninggal. Oh, saya bilang pantesan bisa ada kontak kayak gitu. Itu yang membuat Anda menangis. Iya, saya teringat itu, peristiwa itu aja. Baik, mari kita lihat adegan tangis tersebut. Berikut ini, Viti. Ayah saya dengan ayah angkat saya bersumpah untuk menjadi saudara sampai akhir hayatnya. Kecintaan kedua orang tua angkat saya kepada saya sangat berbekas pada diri saya sampai dengan hari ini. Bahkan uang pertama masuk kuliah S2 saya di Prastia Mulia dibayar oleh kakak angkat saya, Haji Anata Amir.
yang juga hadir di persidangan ini. Saya seperti orang yang tidak tahu berterima kasih apabila saya tidak menghargai agama dan kitab suci orang tua dan kakak angkat saya yang Islamnya sangat taat. Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri yang sangat saya sayangi dan juga sangat sayang kepada saya. Semua hakim pada nunduk di momen Ahok menyampaikan sering menyumbang masjid dan memberangkatkan marbot untuk naik haji. Bahkan saya tidak mengenakan sepatu atau sendal saat berziarah untuk menghargai keyakinan dan tradisi orang tua dan saudara angkat saya itu. Yang membuat saya juga selalu mengingat almarhumah ibu angkat saya. Ada peristiwa pada saat saya maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Pada hari pencoblosan, walaupun ibu angkat saya sedang sakit berat dalam perjalanan ke rumah sakit dengan menggunakan mobil kakak angkat saya Haji Anarta, ibu angkat saya sengaja meminta mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih saya. Padahal kondisinya sudah begitu kritis. Dari tempat pemungutan suara, barulah beliau langsung menuju ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut di ICU. Sudah dirawat selama 6 hari. Ibu berdoa dan berkata pada saya, dan masih terus saya ingat, dan masih akan saya ingat. Kata beliau, saya tidak rela mati sebelum kamu menjadi gubernur. Anakku, jadilah gubernur yang melayani rakyat kecil. Ternyata Tuhan mengabulkan doa ibu angkat saya. Beliau berpulang tanggal 16 Oktober 2014 setelah ada kepastian Bapak Jokowi menjadi presiden. Dan saya juga sudah dipastikan menjadi gubernur menggantikan Bapak Jokowi. Pesan dari ibu angkat saya selalu saya camkan dalam menjalankan tugas saya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Maaf Pak Hakim. Majelis Hakim yang saya muliakan, sebelum menjadi pejabat secara pribadi, saya sudah sering menyumbang untuk pembangunan masjid di Belitung Timur. Dan kebiasaan ini tetap saya teruskan saat saya menjadi sebagai anggota DPRD tingkat 2 Belitung Timur dan kemudian sebagai Bupati Belitung Timur. Saya sudah menerapkan banyak program membangun masjid, musola dan surau, dan bahkan merencanakan membangun pesantren dengan beberapa kiai dari Jawa Timur. Saya pun menyisihkan penghasilan saya sejak menjadi pejabat publik minimal 2,5% untuk disedekahkan, yang di dalam Islam dikenal sebagai pembayaran zakat.
termasuk menyerahkan hewan kurban atau bantuan daging di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Saya juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan termasuk untuk menggaji guru-guru mengaji dan menghajikan penjaga masjid, musola, marbot atau muazin, dan penjaga kubur, makam. Hal-hal yang telah saya lakukan di Belitung Timur saat menjabat sebagai bupati, saya teruskan ketika tidak menjadi bupati lagi, sampai menjadi anggota DPR RI, daerah pemilihan Bangka Belitung, sebagai wakil gubernur dan juga sebagai gubernur DKI Jakarta. Saat ini pun tetap saya lakukan. Saya sangat sedih. Saya dituduh agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri. Saya pengalaman dari tahun 2003 berpolitik. Saya temukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang tidak pilih saya. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Sungguh-sungguh beriman, tapi saya nggak pernah takut. Nyawa saya tahu kemana saya akan pergi ke Jerman. Itu nama iman. Kenapa saya nggak pernah takut? Saya tahu kemana Tuhan. Kenapa saya nggak pernah takut? Saya pasti masuk surga dan dapat rumah, dapat makan. Itu jaminan Nabi saya. Hei, penegak hukum di Indonesia ini, apakah hukum itu hanya berlaku kepada orang Kristen saja? Ketika orang Kristen melakukan suatu kesalahan, sedikit dipenjara, sedikit diproses dengan hukum. Bagaimana dengan Yusuf Kala ini? Ayo, jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Kenapa masih belum bertindak? Kenapa membiarkan orang-orang yang seperti ini yang mencoba merusak persaudaraan kita di negara kita Indonesia? Woi, bangun. Ya, bangun. Jangan sampai hal ini umat Kristen turun tangan atau membuat suatu aksi supaya Yusuf Kala turut untuk minta maaf. Ya, oleh karena itu teman-teman, dan mari terus bergerak, mari terus mengatakan apa yang benar. Jangan kita terus disalah-salahkan, sedikit disalah-salahkan tanpa dasar, tanpa alasan. Ini sudah bukti sebagai bentuk penistaan agama terhadap ajaran Yesus Kristus. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk membunuh. Ya, ini adalah provokator yang dibuat oleh Yusuf Kala. Harapan saya bagian pemerintah terkait boleh mendengarkan seruan kami ini. Terima kasih. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Kitab suci itu adalah fiksi. Jangan tuduh orang yang berbeda dengan kita pro atau tidak pro. Nggak benar begitu. Coba tenang-tenang kalau menghadapi sesuatu. Apa aja tenang-tenang. Ini catatan saya. Ini ketidakadilan kalau orang cuma Islamiahnya politik. Ini mohon maaf. Waktu Rocky Gerung bilang kitab suci fiksi, ada yang laporin? Ada nggak yang laporin? Nggak ada. Kenapa? Karena dia bela siapa? Waktu Ahok bilang, dan dia sudah minta maaf, jangan mau ditipu oleh, ya, dan dia sudah minta maaf, maksudnya begitu. Kenapa orang ngotot ngelaporin? Saya karena tidak orang politik, saya cuma mengamati aja. Apa ini sebenarnya? Oh, berarti ukhuwah Islamiyah kita, Islamiyah sia-sia. Sia-sia itu politik. Kalau politiknya searah kita bela, kalau nggak searah kita nggak bela.
kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Karena belum selesai, belum tiba itu. Kitab suci itu adalah fiksi. Kitab suci itu adalah fiksi. Jadi kalau saya tidak terpilih pun, Bapak Ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya. Sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih, pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Benar. Dan ngomongin soal Ahok nih, Mbah. Pernah nyesel, ini dari si Dian Bagus, Mbak ya. Pernah nyesel nggak sih jadi saksi yang memberatkan dan buat Pak Ahok masuk penjara gitu, Pak? Ya tentu saja, cuman karena terpaksa saja kan. Iya tentu saja, siapa yang ingin memenjarakan orang kan nggak mau. Iya. Nah, tapi karena terpaksa situasi, ya. Pada waktu itu prosesnya penegakan hukum ya apa boleh buat dengan rasa terenyuh. Ya walaupun habis itu ya tentu saya juga minta maaf karena memang tidak ingin mau menyusahkan orang, nggak ingin kan. Jadi terpaksa. Iya. Tuh Dian Bagus ya jawabannya Pak Haji. Habis itu dulu tuh gimana sih sebenarnya ceritanya, Bah, bisa ditunjuk sebagai salah satu saksi itu kok tiba-tiba bisa Saksi ditunjuk? fakta saja. Okay. Karena kan saya ketua umum MUI. Ya Bapak Ibu Sobat Kasih, hukum di Indonesia ini bukan lagi rahasia umum kalau hanya tumpul dan berat pada kaum minoritas saja. Faktanya, kalau seandainya orang Kristen yang mengkhotbahkan orang-orang Muslim, mungkin saat itu juga lehernya dipenggal. Tetapi orang Muslim ini seenak jidat saja mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan ajaran kekristenan. Seperti Pak Yusuf Kalla ini yang menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan ajaran kekristenan dan bisa dicari, tidak ada satu kata pun di dalam Alkitab Kristen. Jadi Bapak Ibu, khotbah dari Bapak Yusuf Kalla ini tentu saja akan sangat berbahaya. Bagaimana tidak? Secara khususnya jikalau orang awam mendengarkan, tentu saja akan terus terlintas di dalam benak mereka bahwa oh ternyata agama Kristen juga demikian adanya. Karena ini sudah tersebar di seluruh Indonesia dan tentu saja sangat berbahaya kepada kaum pemuda atau orang awam yang belum memahami sepenuhnya agama Kristen, dan saya rasa tidak akan pernah memahami tentang kekristenan, tetapi kebanyakan menuduh tanpa bukti yang jelas. Khotbah Pak Yusuf Kalla ini memang akan sangat-sangat berbahaya. Namun ada satu orang Muslim dalam isi video ini yang juga katanya suka membaca Alkitab, firman Tuhan, Alkitab Kristen, tetapi tidak menemukan satu kata pun tentang ajakan pembunuhan dibenarkan di dalam kekristenan. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Indonesia sedang menanti keadilan hukum bagi Pak Yusuf Kalla karena ternyata kasus Pak Ahok dulu sangat-sangat sedih karena beliau sudah meminta maaf namun tidak digubris oleh kaum mayoritas dan terus memenjarakan Pak Ahok dengan bahagianya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.